Jujur Ibu, kami di Madura bukan berperang dengan reseller Ibu. Berperang dengan ISP yang nakal Ibu. Ibu nggak usah punya data, nggak usah cari data. Cukup minta ke saya. Berapa ISP yang nakal di sini? Saya pasti laporkan Ibu. Banyak reseller saya Ibu pergi kepada ISP yang tidak memberlakukan aturannya pemerintah. Sekali lagi Ibu, secepat-cepatnya saya komitmen bersama 5 ASP di Madura untuk taat sami'na wa to'na kepada pemerintah. Karena banyak reseller saya pindah ke ASP yang nakal. Ibu, 180 giga pindah. Ibu kalau bisa bantu saya buka semua ASP ini. Saya tantang Ibu, datang ke Madura, habisi ASP-ASP yang nakal ini. Saya tantang dalam secepat-cepatnya. Biar tidak hanya bicara cuma Komdigi ini. Reseller saya banyak pindah, banyak kontrak yang belum selesai, diambil. Dengan iming-iming, nggak usah bayar pajak. Saya juga, mohon maaf, mengatasnamakan bawa nama Abji. Dan bukti kami dapat itu. Rekaman pembicaraannya dengan siapa kami pegang. Itu ya Bu ya. Sekali lagi saya tantang Ibu sebagai perwakilan dari Komdigi ke Madura. Dan saya Ibu kalau menemukan punya barokah, menemukan ada pertemuan yang tidak baik, tidak usah Ibu yang mencabut. Saya akan serahkan izinnya barokah kepada siap. Ibu. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima kasih. minum air putih, sangat Pak. semangat. Monggo Bu Mini sedikit waktu 2 menit ada tambahan. Siap, terima kasih dari Barokah ya. Bapak Ibu sekalian, memang Jawa Timur saya belum turun ya kemarin. Jadi kalau tadi ada 180 giga yang pindah gitu, artinya kalau dihitung BHP-nya udah 2M itu. Kalau nanti itu nggak distorkan jual gelondongan yaitu 2M. Jadi nanti itu sudah tinggal saya masukkan ke rumus 180 udah itu seharusnya per tahun itu udah 198M pendapatannya. Berapa BHP-nya? 2,M. DPP-nya 116M. Jadi 180 mungkin kalau Bapak mungkin sekedar angka, tapi ternyata pas kita lihat itu bisa mendapatkan 129M dalam 1 tahun. Jadi apalagi kalau pamannya ini ISP-nya yang menjalankan adalah tadi jual gelondongan kemudian tidak mengikuti aturan, artinya ada potensi kerugian negara 2M. Itu langsung nanti kita BA-kan, berita acarakan, kemudian ISP-nya mana, kita datengin, kemudian kita proses pencabutan izin. Karena tadi di PM 5 tahun 2021 izin dapat dilakukan pencabutan langsung apabila menimbulkan potensi kerugian negara dan mengganggu keamanan negara. Jadi pasal itu yang kita pakai bahwa apabila memang pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya itu menimbulkan kerugian negara, yang tadi saya sampaikan, saya bukan mengejar pajak, tapi saya mengejar komitmen Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dibalik kalau saya sekarang ngejar-ngejar, kenapa Bapak udah berjanji sama saya gitu, janji Bapak nggak disampaikan. Ini gimana sih Komdigi, saya udah berjanji mau nyetor BHP di saat ULO, masuk sekarang saya dikejar-kejar, lah ya benar kan. Nah ini yang nggak disampaikan itu ya gitu. Jadi intinya Pak yang dilaporkan tolong sampaikan nanti datanya kepada saya, mungkin dengan bukti dukung. Kita akan melakukan penertiban di awal Agustus. Jadi kalau sekarang memang masa perbaikan Pak. Jadi kita belum bisa melakukan pencabutan izin karena memang ini dalam proses untuk perbaikan. Tapi saatnya nanti Bapak berikan data itu ke saya, mungkin saya nanti pas ada pekerjaan mungkin di Jawa Timur, karena memang konsentrasi saya lagi di Jogja, kemudian saatnya nanti saya ada waktu ke Jawa Timur, kita bisa diantar Pak Pensa dan Pak Heri ke Madura untuk kita melihat seperti apa. Mungkin saya nanti silaturahmi ke ISP-nya juga bisa, tapi saat ini kita belum bisa mencabut izinnya gitu ya. Tapi kalau setelah Agustus nanti sampaikan ke saya, sekarang disampaikan, nanti pamannya Agustus masih berjalan, saya bisa langsung datang dan kita bisa langsung proses pencabutan izin kalau terbukti bahwa memang ISP tersebut tidak menjalankan aturan gitu. Jadi ini berlaku buat semuanya, nggak cuma hanya
kepada ISP tertentu. Jadi potensi kerugiannya tadi segitu, per bulan itu udah 10 miliar. Jadi udah berapa bulan ya kita hitung aja gitu. Baik. Cukup ya Pak? Ya, baik. Cukup ya Pak, nanti sampaikan ke saya. Poin yang pertanyaan terakhir, kalau ada bukti, sampaikan buktinya, faktanya. Masalah penindakan, nanti Bu Pini akan bekerja sesuai aturan gitu ya.